Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Nuraini Ramadhani dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4C dengan NIM 205231099. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Rizky Nur Ayu Ningtyas Putri, SEME. Di sini saya mengambil materi inflasi dan pengangguran. Apa sih inflasi dan pengangguran itu? Nah, di sini saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Kenaikan harga tidak bisa dilihat hanya dari satu atau dua barang saja, kecuali jika kenaikan harga itu menyebar secara luas dan mengakibatkan barang-barang yang lainnya juga ikut naik. Penyebab inflasi. Inflasi terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, meningkatnya permintaan. Kedua, inflasi karena bertambahnya uang yang beredar. Ketiga, meningkatnya biaya produksi. Keempat, inflasi campuran, yaitu ketika permintaan terhadap suatu barang atau jasa bertambah, kemudian mengakibatkan penyediaan barang dan faktor produksi menjadi turun. Kelima, inflasi ekspektasi, yaitu harapan masyarakat akan kondisi ekonomi di masa yang akan datang juga bisa menyebabkan terjadinya inflasi permintaan atau juga inflasi biaya produksi. Penggolongan inflasi. Inflasi berdasarkan besarnya. Yang pertama, inflasi ringan, terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum, yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, berada di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Ketiga, ada inflasi berat, mengakibatkan kekacauan perekonomian negara berada di kisaran 30% sampai 100% per tahun. Terakhir, inflasi sangat berat, yaitu berada di kisaran 100% ke atas per tahun dan sangat sulit untuk dikendalikan. Inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama, domestic inflation, yaitu inflasi dari dalam negeri dan terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Kedua, imported inflation, yaitu inflasi dari luar negeri dan terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, demand pull inflation, inflasi yang terjadi karena permintaan barang atau jasa lebih tinggi. Lalu, cost push inflation, inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang yang naik. Ketiga, bottleneck inflation, inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran ataupun permintaan. Dampak inflasi. Inflasi bisa berdampak terhadap pendapatan, ekspor, kalkulasi harga pokok, dan minat menabung. Teori inflasi Al-Makrizi. Menurutnya, terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan karena konsumen sangat membutuhkannya, maka konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang dan jasa yang sama. Al-Makrizi mengklasifikasi inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Inflasi alamiah, yaitu sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan oleh faktor alamiah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Inflasi karena kesalahan manusia, yaitu ada korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang. Selanjutnya, pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang dalam keadaan tanpa pekerjaan dan belum mencari kerja. Kategori orang yang menganggur adalah ia yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerjanya dan masa kerja. Sedangkan di atas usia 18 tahun, walaupun masih sekolah, tetapi tidak memiliki pekerjaan, bisa dianggap pengangguran. Tetapi hal ini masih diperdebatkan.
Macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran siklis, yaitu jenis pengangguran berkaitan dengan kehidupan atau siklus ekonomi di sebuah perusahaan. Akibatnya, para karyawan akan di-PHK. Kedua, pengangguran friksional. Pengangguran friksional terjadi saat seorang pekerja memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Jenis pengangguran ini juga bisa terjadi saat seseorang pelajar sedang mencari pekerjaan, saat seorang pekerja dipecat, atau saat diberhentikan dengan alasan yang khusus oleh perusahaan. 3. Pengangguran struktural. Bisa terjadi karena adanya perubahan dalam perekonomian yang menyebabkan keterampilan pekerja kurang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Contohnya, pekerja diganti dengan robot. Terakhir, pengangguran musiman. Disebabkan oleh adanya perubahan musim dan kondisi ekonomi sedang mengalami resesi atau kondisi menurun. Akibat pengangguran bagi perekonomian di Indonesia bisa menyebabkan penurunan pendapatan per kapita, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, dan meningkatnya pembiayaan sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Lalu, akibat pengangguran bagi masyarakat menjadi beban psikologis dan psikis, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Cara mengatasi pengangguran. Mengatasi pengangguran friksional. Yang pertama, menyediakan pengumuman lowongan kerja yang cepat, murah, dan terjangkau, memanfaatkan ruang publik, membuat penyebaran lowongan secara rutin dan teratur. Yang kedua, cara mengatasi pengangguran musiman. Memberikan latihan keterampilan yang lain seperti menjahit, mengelas, nyablon, dan memborsir. Dengan demikian, mereka dapat bekerja sambil menunggu datangnya musim tertentu. Segera memberi informasi bila ada lowongan kerja di sektor lain. Mengapa pengangguran perlu diatasi? Sebab kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran didorong oleh tujuan bersifat ekonomi dan tujuan bersifat sosial dan politik. Dari segi ekonomi, tujuan mengatasi pengangguran adalah menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki distribusi pendapatan. Bagaimana pengangguran diukur? Nah, di sini saya sudah memperlihatkan bagaimana rumus menghitung tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Baik, sekian penjelasan materi dari saya tentang inflasi dan pengangguran. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi yang kurang jelas, mohon dimaklumi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.